Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Nah, sekarang kemarin kita membaca ayat 116 ini ya. Ya. Nah, sekarang kita balik ke atas 115. Coba silakan Pak Bet sesuai dengan kesepakatan bersama. Berta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu. Wa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un alimun. Sadaqallah. Innallaha wasi'un alim. Nah, coba dimulai dulu. Uraikan bentuk-bentuk kata. Ya. Kemudian jabatan kata. Kemudian arti kata. Kemudian terakhir maksud ayat. Ya. Coba dimulai dulu wa ini. Wa masih berkemungkinan wa ataf atau wa permulaan, Guru. Nah, Ya. jadi Harus dilihat ayat bisa ya. Ini dia yang apa ya? Maunya bentangan bacaan itu satu bentuk koran nampak ya, ini dibuka lagi itu. Ya. Bagi orang hafal Quran tentu ingat dia. Ya. Oke. Berarti dia huruf ya. Terus uraian lillahi lagi. Lillahi jar majrur. Nah, jar majrur. Huruf jarnya apa itu? Huruf jarnya li. Ya, li atau lam. Ya. Nah, yang dijarkannya? Dijarkan Allah. Nah, bisa enggak menguraikan? Misalnya kayak yang dijarkan Allah. Ya. Nah, misalnya di sini kita buat di bawah ini ya. Nah, misalnya yang di sini kita buat misalnya kan yang mau dimasukkan huruf jar ini, lam. Lam. Li, bisa dibaca la. Ya. Biasanya kalau yang dijarkan itu kata apa? Dhamir. Misalnya lam itu masuk ke huwa, jadi la dia. La jadi dia, ya. Kecuali kalau masuk ke ana. Ya. Kalau ana masuknya apa bacaannya? Li. Li, itu aja. Tapi kalau yang 14, yang 13 enggak. Lahu, lahuma, lahum. Ya, coba Pak Bet supaya masuk ke damir dulu. Lahuan, lahu. Lahu. Lahum. Lahuma, lahum. Laha. Ya. Lahuma. Lahunna. Ya. Laka. Ya. Lakuma. Lakum. Laki. Lakuma. Lakunna. Lakunna. Li. Lana. Jadi li saya. Tapi kalau masuk misalnya dia, kan masuk dia ke kata benda yang pakai alif lam, misalnya ini khusus yang dimasuknya kan ini. Nah, lalu bagaimana dia? Lillahi. Bagaimana langkahnya? Bagaimana caranya? Dihilangkan alifnya, Nak Guru. Disambungkan pakai lam. Ya, dihilangkan saja alifnya. Ya. Langsung aja dihilangkan alifnya ya. Ya. Nah, itu caranya.
dihilangkan alifnya. Tapi kalau yang dimasukinya itu misalnya li ini atau lam ini, yang dimasukinya adalah ar-rasul pakai alif lam. Ya. Nah, ini bagaimana caranya? Lir rasuli, Guru. Iya, Lir lam ras- masuk lam huruf jar itu masuk ke ar-rasul. Lalu bagaimana? ya Kalau di yang di atas kan masuk ke Allah dihilangkan alifnya. Lillahi. ya Tapi kalau masuk ke ar-rasul, ya dibacanya jadi lir kan gitu. Lir rasuli. ya diapakan? Dihilangkan alif lamnya, Guru. Dihilangkan alif lamnya, kok bisa membaca lir rasul? Nah, siapa dapat? Ilmu mulai Guru. Disambungkan di bawah. Apa yang bisa? Ya Alif. disambungkan di bawah. Ya disambungkan aja. Yang bawah alif, yang alif itu ditali, dikasih apa ya? Nah, ini membacanya gini. Nah, gitu. Apa membacanya itu? Lir rasuli. Nah, itu yang paham kita. Jadi maksud Ustadz, jadi anak-anak yang mulai belajar bahasa Arab atau mengaji, diajar menulis. Nah, jadi mengerti dia mana yang huruf samsiah, mana huruf qamariyah. Nah, merasa tidak diajarin orang dong. Di mana asal ini yang diajarkan kini meniru ya, meniru tulisan. Jadi itu ya dari Rasul. Nah, misalnya ini kan lir Rasul. Nah, kalau masuk misalnya ke yang pakai alif lam juga ini, ini. Nah, Ustadz. Nah, seperti ini. Ya. Nah, masuk huruf jar, tapi masuknya ke al-Ustadz. Nah, bagaimana caranya kalau seperti ini? Lil ustazu. Nah, iya, lil ustad. Ustazu. Nah, ya, lil ustazu. Kalau ini lir rasuli. Nah, kalau ini masuk lamnya lir langsung ke roh. Tidak pun dikasih tasdid, sebenarnya sudah bertasdid. Kalau ini masuk lam, nah, maka dibuat lil ustad. Nah, membacanya gini. Nah, lil Ustaz. Ya begini caranya. Lil Ustaz. bagaimana menulis ini? Lil. Nah, jadi begini dia. Hamzah. Gitu. Lil ustad. Lil ustad. Lil ustad. Nah, kalau ini bacanya lir rasul, kalau ini lil. Nah, ini kan gaya menulis. Jadi kalau begitu, masuk huruf jar, ke sini lir. Berarti ro ini huruf apa namanya? Huruf samsi. Samsiah. Ya, huruf matahari. Tapi kalau ini lil ustad, alif ini huruf apa namanya? Qamariyah. Ya. Qamariyah. Nah, itu.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau begitu perlu diajari bagaimana menulis, bagaimana menyambungkan. Nah, tapi waktu sudah ada huruf jar, kalau langsung aja seperti huruf jar min, nggak ngerti dia. Jadi inilah huruf jar. Huruf jar itu berapa banyaknya? 9 ya. Coba diulang, apa yang 9 itu? Min. Min ila. Ala. Nah, Min ila. An ala. Di kali. fi Kali. baru rubba. Rubba Ta. dia. Di. Rubba bukan ba tapi rubba ya. Jadi Rubba. rubba baru ba. Apalagi min ila Dikali. an ala Ka. fi Min ya dikali. rubba ba Ka. 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 Di. 9 ya. Ya. Ah, ya, Nah, itu dia. Jadi nanti nah. kalau ini kan nampaknya seperti ini dia. Kalau ditanya orang bagaimana Pak, mana huruf jar katanya. Oh aslinya kan Allah, masuk huruf jar dibuangkan saja. Alifnya itu sudah terkandung lam di situ satu lagi lillah. Ya baik, uraiannya tadi sudah ya jar majrur, tapi tuntas menguraikannya lillahi. Ustazu baris depan. Nah, kalau lil ustad kan al ustazu. Iya. Nah, al ustazu ini al ustad ustad. Nah, jadi masuk huruf jar. Jadi lil ustad. Nah, disambungkan saja ke sini. Nah, lil ustad cuma menulisnya gini, ini yang pakai alif jadinya. Lil ustad kalau di sini untuk membedakan lir rasul. Nah, lir rasul di sini terlebur ke rohnya, berarti hurufnya huruf matahari. Itu makanya Ustazu. hayya kan misalnya ala sholah. Hayya ala sholah. Itu huruf jar juga kan? Ya, ala sholat. Ya, huruf jar misalnya yang dimasukkan kan huruf jar apa? Huruf jar huruf ala. Ala misalnya. Kan ala seperti ini. Ala sholati. Ala. Nah, ya, ini. Ala. Dia masuk ke Sholat. misalnya as-salah. Sholat. Bagaimana membacanya? Ala Ala salat. sholati. Ya. Jadi tidak pun dikasih tasdid seperti ini, tidak pun dikasih itu sudah pasti dibaca ala sholah. Sudah pasti dibaca ala sholah. Tapi kalau yang satu lagi misalnya masuk ala, yang dimasukinya adalah al-falah, ya, al-falah seperti ini. Nah, ini apa bacanya? Alal falah. Alal falah. Alal falah. Alal falahi. Ya, alal falahi. Kalau yang di atas ala sholati. Kalau ini kan berarti berbeda huruf shad dengan huruf Fa. fa. Berarti huruf shad huruf apa? Samsiah. Ala Ya. samsiah. Kalau huruf fa, Kamaria. Huruf Nah. Komariah. Nah, itu aja diajarkan ke anak-anak, udah ada ilmu. Ya. Ikulah gaya-gaya dah tentu bacaan sholat kan. Aduh. Ya. Jadi ini dia menggunakan huruf jar atau huruf-huruf yang lain. Ya.
Makanya nggak bisa ditinggalkan aja huruf Arab. Kalau ditinggalkan huruf Arab, kiamat ya. Makanya keluarlah hadis itu bahwa di surga nanti bahasa Arab. Semua orang ribut pula. Lama hadisnya itu. Padahal nggak tahu dia mengandung emas itu. Kalau mengerti kita seluk-beluk bahasa Arab, ya peluang untuk memahami Islam lebih baik dibanding orang yang tidak. Gitu ya. Ya, Pak. Terus coba lagi Pak Bet, kalau lillahi seperti ini kan jar majrur. Kemudian ada gunanya Pak. Gunanya ini ada jabatannya nggak? Kegunaan susunan ini. Kegunaan jar majrur. Iya, jar majrur kegunaannya lagi. Kegunaannya penegas. Bertegas. Ya, kenapa penegas? Gunanya di muka mungkin ya, tapi yang gunanya, nah coba pindah dulu. Bagaimana? Al-Masrik bentuk apa Al-Masrik? Isim. Al-Masrik. Isim. Ya, isim. Masrik. Isim apa ini Pak Bet? Isim tempat ya, Guru. Ya, isim apa itu? Makan. Isim makan. Ya, isim makan. Jadi kalau isim makan atau isim zaman, isim alat, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, berarti ada fiilnya itu. Apa fiilnya? Mulai coba dari fiil madinya. Syaraka. Syarok. Nah ya, syaraka. Nah, nanti bisa lihat kamus apakah yasriku, apakah yasruku. Nah, kalau masdarnya apa kira-kira? Sarkan. Mungkin nggak ada, yang ada suruk. Syuruk ya, Guru. Tapi lah laki suruk. Iya, iya. Surukan. Berarti betul tuh. Bertanya petang ke mahasiswa S2, digiasnya sarkan, Guru. Hah? Saraka ya seriku sarkan katanya. Kalau israkan Itu, gitu. itu cali itu suku-suku hati ya, di otaknya orang-orang enggak. Iya, iya. Kalau Pak. ya kalau jalasa coba misalnya duduk. Jala saya jelisu. Nah, masdarnya Julusan. itu kan julusan. Dakhala Ya, dakhala ya dahulu. Bulan. dukhulan. Dukulan. Kalau sajada Sujudan. sujudan. Tapi kalau nasara Nasran. nasran. Jadi ukurannya enggak ada dong buat masdar. Iya, iya, iya. Cuma seketik-seketik ada. Kalau pasif agaknya seperti itu, tapi enggak loh dong. Ya gitulah. Jadi itu makanya masdar itu pun kajiannya kan ada menurut yang didengar begitu, ada yang ya ada masdar mimi, ada macam-macam itu. Jadi itu nanti Dua. nah kalau Masdarnya ini dua. Saroka Nah. dua masdarnya. Saroko dua masdarnya. apa Sarokotan satu, sarokon satu. satu? Masdar dari saroko. Apa masdarnya? Sarokotan sama sarokon. Ini. Oh, sorry ini Fa nih. Nah, itu masa kasinan pergi. Iya, iya, iya. Lajale suruk Ini dong. suruk ya, surukun. Surukan. Saroko ya suruku sarkon. Terus Sarkon, Pak. Sarkon. suruk enggak ada. Surukon yang suruk itu surukoran, surukun ada, tapi artinya belahan atau lubang. Suruk. Ada lagi suruko di bawah ya suruku surkon. Ada lagi di bawah saroko ya suruku surkon. Itu apa artinya?
Artinya tuh matahari Ah, terbit. itu yang dikaji. Yang lubang itu lain itu. Terbit artinya Pak. Matahari Terbit ya. Saraka Satama. Halaman berapa itu, Bu? 195 Pak, di bawah sekali, sebelah kiri. Nah, 195. Di bawah sekali sebelah kiri. Nah, ya. Di atasnya Sarika, saraka ada juga yang membelah. ini saraka. Saraka ya seperti Surkon. membelah telinga kambing. Membelah telinga kambing ya. Di bawahnya lagi saraka. Saraka, yasruku, sarkan, Surkon. Sarkon. ya sarkan, surukasam. Nah, itu Surukan. surukan. Jadi suruk, Surukasamsu. Surukan. Matahari terbitnya ya, surukan. suruk. Nah, sekarang kalau suruk, kalau yang maghrib itu apa? Maghrib. Yang seperti suruk. Koroba jadinya Pak. Hah? Jadi koroba. Apa? Enggak, maksudnya kan suruk. Lawannya apa? Maghrib. Ya, itu masrik tuh. Kan sekarang suruk. Suruk. Terbit terbenam lah. Apa tuh? Guru Gurub. Tapi suruk sama gurub. berubah. Jadi suruk, gurub. Kalau masrik, maghrib. Nah, kan gitu. Jadi berarti gurub itu masdarnya juga. Mungkin ada juga garbannya itu. Tapi gurub yang jelas. Ya. Tapi kenapa diambil gurub? Nah, itu bedanya. Kalau masdar, perginya garban. Tapi kalau dia isim masdar, gurub. Berbeda dia sedikit. Ada yang membedakan seperti itu. Nah, baik. Kalau ini isim makan, berarti kalau isim makan apa artinya? Tempat terbit. Ya, tempat terbit. Ya, tempat terbit. Ini tempat terbit satu atau dua ini, Pak Bet? Tempat terbit satu guru. Kalau dua, coba baca. Mas Ini kan masrik. Ya, Ya, kalau dua tempat terbitnya? Masrikani. Masrikani. Ya, masrikani. Kalau banyak tempat terbitnya? Masrikuna. Ini manas mah. Masarik. Ya, masarik. Masarik. Sama masjid, masjidani, Ya. masajid. Cuma orang awak di Padang tuh kan dari mata ini, dari musaji. Banyak musajinya tuh. Jadi masarik. Jadi kalau begitu, kalau ini tempat terbit satu. Ada enggak tempat terbit banyak? Tak. Kok kan ada ayat masarik. Ada dua tempat terbit dalam ayat. Ada. Enggak Ya, banyak pun ada. Banyak pun ada masarik. Dalam ayat yang ketemu dua gitu kan, dua tempat terbit matahari dan dua tempat tenggelam. Enggak, ada yang banyak masarik wal magharib. Jadi banyak tempat terbitnya. Jadi tergantung kalau banyak tempat terbitnya, banyak pula tempat terbenamnya. Kalau dua tempat terbitnya, dua pula terbenamnya. Kalau satu terbitnya satu. Bagaimana maksudnya itu? Karena matahari Banyak matahari itu. Banyak matahari. Enggak. Jangan. Jangan Matahari. banyak. Posisi terbitnya itu berpindah-pindah, guru. Ya, dia seperti, tapi kata almarhum Pak Ali Dinar. Nah, ya sama buleknya elipsnya seperti talu ayam. Jadi sekitarannya itu. Jadi
ba'a kitaran tabiknya betul pula kitaran terbenam. Jadi ndak tabik ciek begitu tuh. Jadi beralih-alihnya mutar-mutar sini. Tapi ndak bulat dah seperti telur ayam. Kalau ditanya Pak B.J. Habibie, ya ini ahli apanya dulu tuh. Membuat energi. Ada pernah ceramah di dunia yang ikuti tuh, ba'a matahari itu. Ya, jadi itu makanya ini satu-satu aja nih, Masyrik dan Maghrib. Nah, sekarang ayat lain pun nanti ada tuh. Walillahil mas'arik wal magharib ya. Terus ini isim, bentuknya isim. Makan. Jabatan lagi. Ya. Itu isim makan ya. Tempat terbit. Baru kegunaannya lagi. Kegunaannya dia jadi apa Pak Bet? Jadi mubtada guru. Ya, mubtada kan di muka biasanya. Iya, ini kan didahului oleh khabar. Ini di mana mubtadanya? Mubtadanya di belakang. Muakhar. Ya, menyalahi peraturan ya. Ya. Ya, pada lazim mubtada kan maunya di muka. Ya, di depan. Ya. Khabar ke belakang. Ya. Nah, di sini tidak. Mubtada ke belakang, khabar ke muka. Ke depan. Ini yang saya katakan tadi bisa dipelajari. Maunya kan begini, wal masyriku lillah, wal maghribu lillah. Tapi sekarang dia dibelakangkan walillahil masyriku wal maghribu. Aslinya kan walillahil masyriku walillahil maghribu. Allahnya yang kedua diganti dengan kata penghubung. Nah, ini yang perlu dipelajari. Yang seperti saya katakan tadi. Membaca Fatihah kan ada alhamdulillah. Ya. Tapi ada walillahil ilham. Ya. Jadi ada ini, maka keluarlah undang-undang. Apakah wajib mendahulukan mubtadanya atau wajib membelakangkan mubtadanya? Bahasa Inggris ada itu enggak Ibu Sabrina? Lain karena kaji lain. Enggak fokus ke bahasa Inggris ya Pak. Enggak fokus ya. Oh ya. Enggak ada rasanya ya Pak. Iya, enggak ada ya. Jadi kalau dibuka kalau dibuka buku, ini ada saya buka buku ini, wujubut taqdimul khabar gitu. Wajib mengemukakan khabar. Wajib mengemukakan. Ya, kan wajib mengemukakan khabar. Ini khabarnya di muka atau di belakang ini? Di muka. Di muka. Di muka. Ya. Ya, wajib dikemukakan khabar atas mubtada pada 4 tempat. Pada 4 tempat katanya. Jadi wajib mengedepankan mubtada pada 4 tempat. Pertama, apabila ada mubtadanya nakirah tidak bermanfaat. Nakirah tidak dimaksud, maksudnya itu. Tidak ada manfaatnya. Dan ada pula jar majrur. Nah, maksudnya nakirah tidak bermanfaat. Kemudian khabarnya itu jar majrur. Jar majrur. Iya, tapi kan coba ya kita lihat dulu ke bawah dulu. Saya buat contohnya. Buat contohnya dulu. Nih. Nah.
Apa tadi? Ada wajib, ini wajib mengemukakan pokok kalimat daripada sebutan. Kalau dia nakirah tidak bermanfaat, kemudian khabarnya jar majrur atau zarab mazrub. Nah, misalnya sini contoh dikasihkannya fiddari. Nah nih. Fiddari rajulun. Dari Fiddari rajulun. Ada lagi contohnya yang lain. Fiddari rajulun. Indaka dhaifun. Indaka dhaifun. Indaka Dhaifun. Oh, Atau dalam Al-Quran ada tuh ala absarihim ghishawatun. Ala absarihim Sawah. Nih, ala absarihim Gisawatun. ya ghishawatun. Ghishawatun. Ini kebawakan barisnya. Kalau fiddari ini apa ini? Jar majrur ya? ya. Dari rojulun. Jadi rojulun jadi apa? Jadi khobar. Jadi mubtada. Jadi mubtada ya. Fiddari. Inilah maksudnya nakirah yang tidak ada dimaksud, nggak jelas. Kalau ini indaka Doifun. Indaka ini apa? Di sisi. Indaka Maksudnya bahasanya ada bahasa. Kalau kan fiddari kan jar majrur. Ya. Kalau indaka Zarab majrur. Zarab. Ya zarab mazrub. Terus. Kalau dhaifun jadi apa? Jadi mubtada. Jadi mubtada. Kabarnya mana? Indaka. Indaka. Ini kabarnya mana? Dari. Ya fiddari kan jar majrur. Seperti ini. Ala ini semua sampai sini ya. Ala absarihim apa ini? Jadi apa gunanya? Ala absarihim. Jadi khobar. Khobar. Ya. Kabar di muka. Ini di muka. Mana apanya? Mubtadanya gisawatun. Ya, gisawatun ya. Nah, itu. Tergantung penegasan itu ya, Pak. Enggak, tunggu dulu. Ini apa tadi? Pertama, kalau mubtadanya itu nakirah, kalau mubtadanya itu umum, tidak ada punya maksud seperti ini. Rajulun, dhaifun, ghishawatun. Ya. Kalau ini pokok kalimatnya. Kemudian sebutannya jar majrur atau zarab mazrub. Maka wajib mendahulukan Khobar. Yang di sini bagaimana? Ya, kabar didahulukan. Ya, kabarnya didahulukan, Guru. Ya, kenapa didahulukan? Sementara Masuk apa dia? Jar majrur dia. Saya lihat psikolog. Ya. Mubtada didahulukan. Wajib mendahulukan khabar. Satu ada 4 tempatnya. Nanti salah apa ya memikir-mikir nampak. Kalau dia nakirah tidak jelas, itu. Kalau dia nakirah tidak ada maksud, nakirah ya maksud. Kalau khabarnya jar majrur, ini. Nah sekarang yang sini bagaimana? Ini makrifah nih Guru al-masrif. Itu nang kaji. Itu
Didahulukan juga apa? Khabarnya. Didahulukan juga khabar karena jar majrur. Alam bocalik buku ndak ada doh. Tanya kira dulu. Nggak baca doh. Itu mangko kadang-kadang awak tuh haus guru ndak ada lah mati. Cari buku nana boleh. Yang nomor 3 apa, Pak? Hah? Yang nomor 3 lagi. Jangan nomor nomor 3 lagi. Cie baru. Kan cie baru tuh. Malah tuh nomor 3. Ya, baru jadi. Jar majrur masuk pertama tuh Ya ya. nanti salah kacau tuh. Jadi Ada jar wajib majrur. mendahulukan khabar itu 4 tempat. Pertama, kalau mubtadanya nakirah, kemudian khabarnya jar majrur atau majrur. Kan cie itu ya. Iya, Kini masuk di Quran. Al-Masriku. Khabarnya ndak nakirah tuh. Ma'rifah lah. Alam kasak-kasak lah buku ndak ada Pak Ampun. Tamun dan ada itu. Tapi yang bola tabayang tuh. Itu mau kecil-kecilan Fatihah tadi juga tangkap Pak Bet. Aku kadang-kadang dibaca walillahilham, dibaca alhamdulillah. Aduh. Ayo, putar kepala. Lu sama gari-gari kepala. Atau Pak Tommy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Coba cepat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walillahil hamd. Apa tuh? Murah jawabnya. Lamu kita buku ndak lah sobok. Nah, mau baca buku wajib mendahulukan khabar apabila mubtadanya atau pokok kalimatnya nakirah, kemudian nakirah tidak dimaksud, kemudian khabarnya jar majrur. Wajib mendahulukan. Jadi kalau begitu untuk sementara ya. Jadi kalau walillahil hamd itu harus. Gitu kalau. Payah lah mau pikir-pikir apa, Bet. Jadi kalau harus tuh boleh dulu boleh belakang gitu. Tentu yo. Iya. Omong ku ada model itu. Tidak bisa ditukar. Diduga boleh. Itu mah kau tanya guru tuh balik yang bawa ke seperti itu. Iya. Beku lama-lama takutnya mencari Pak Bet. Ditanduinya takkan ayo. Kok kemana pindah takana mau masuk tinggal sinan aco mau tanya Pak Sun. Itu takana yang murid. Itu mangko murid nan tanamu tu kalau ndak dek nakalnya kok ndak adalah pandai. Nan murid nan ndak takana de guru ndak ada cek lah. Jadi kenapa ada walillahil hamd, kenapa ada alhamdulillah? Tapi untuk sementara mungkin ya. Tapi kalau kecian kok, ya untuk penegasnya, ya bolehlah. Sebenarnya kan kalau dibaca alhamdulillah, kan berarti kurang tegas tuh kalau itu. Entah kok dia ada di belakang Rabbil Alamin. Tapi kalau walillahil hamd, mungkin karena sudah di awal itu. Wallahu a'lam lah. Bisa diskusi itu mah. Tapi orang tidak menarik, orang dah tidak lama dah. Entah kajian. Kalau ada wak balimu, ada orang bahasa surang. Nama tiga tu nyebut cerita lain. Kalau ada wak balimu di masjid, dua. Ada surang nama bahasa, diajak diskusi nama dua. Orang nama tiga ko nyebut kisah, duduk nama tiga yang buka. Lo cerita no, cerita pemilu. Tidak fokus sama-sama itu dibahas ya. Tidak menarik dia gitu. Tidak menarik ya. Nah sekarang walillahil masyriku. Jadi menerjemahkannya bagaimana nih? Dan milik Allah tempat terbit matahari. Dan bagi Allah tempat terbit. Kayak gitu ya. Coba Ibu Sabrina lihat terjemahnya Ibu Sabrina yang dibuat orang. Yang buat terjemahan. Hanya milik Allah timur dan barat. Itu Pak Bet. Ya.
Sabana pakai hanya itu kan tidak ada bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu. Hanya milik Tapi Allah. kenapa muncul dibikin penerjemah pakai hanya? Penegas. Iya, karena didahulukan dia. Andai kata al-masyriqu lillah itu biasa itu. Bahwa terbit matahari milik Allah gitu. Tapi lemah. Nah, maka kalau di depan dibuat hanya. Tapi hubungan ini kenapa muncul seperti ini? Nah, bisa enggak Pak Ben menangkap? Kenapa muncul ayat 115 ini? Ah, ini munasabah ayat lagi dengan 114. Ah, ini. Kira-kira. Kalau di sini artinya dan Pak wawnya. Iya, dan enggak, bukan soal. Coba terjemahkan Ibu Didi, bukan. Coba terjemah sudah dan itu. Kan hanya milik Allah. Ah, kan pakai hanya. Dan milik Allah timur dan barat. Dan milik Allah. Tunggu dulu. Dan milik Allah saja dibuatnya. Iya. Ah, yang pasnya itu pakai hanya. Kalau misalnya enggak pakai hanya, bisa saja diletakkan di muka al-masyriqu lillah wal masyriqu lillah. Dan terbit matahari milik Allah. Gunanya dia diletakkan al-masyriq di belakang, gunanya lillahi di muka itu pakai hanya itu. Ya. Jadi nggak ada milik orang lain. Jadi yang pertanyaan berikutnya tadi sama Pak Bet, engkau soal mengarti lah ya. Apa hubungannya 115 dengan 114? Itu cerita Malaysia, Ustaz. Hah? Ustaz. Di Malaysia. Pak Bet dulu. Karena 114 kan orang kafir melarang menyebut nama Allah dalam masjid. Dia berusaha menghubungkannya. Ya, tapi di sini kan sudah tempat terbit matahari. Sebelumnya, maksudnya di sini masyriq sebenarnya timur dan barat sini. Ya. Timur dan barat. Ya. Jadi hubungan sebelumnya kan orang melarang untuk apa? Beribadah di masjid, untuk berzikir. Nah, itu hubungannya nanti termasuk sampai kepada arah kiblat. Ya. Termasuk arah kiblat. Ah, ya itu. Ada kira-kira teman-teman yang mau bertanya lagi langsung sama Pak Bet aja. Kalau sudah walillahil masyriqu, hanya milik Allah saja timur. Allah yang punya kekuasaan timur, wal maghribu, dan begitu juga barat. Apa maksudnya? Kenapa disebutkan di sini milik timur dan barat? Ya, berarti kalau orang mendirikan tempat ibadah, jadi sebenarnya yang di atas kan itu dilarang. Cuma kalau tempat-tempat ibadah yang lain misalnya dilarang orang pula, nah itu makanya kita dibuatlah undang-undang kerukunan supaya penganutnya jangan terlalu fanatik sehingga berantam pula. Ya. Terus ini lagi Pak Bet, lanjut. Wow-nya ini apa Pak Bet? Ya, wow, atap. Berarti yang disambungkan yang mana? Maghribu ke masyriqu. Ke masyriqu. Andai kata tidak ada wow itu bagaimana membacanya? Coba. Walillahil masyriqu walillahil maghribu. Ya. Walillahil masyriqu walillahil maghribu. Jadi hanya milik Allah timur,
Ya, sebenarnya simastik pengertiannya enggak apanya lagi, enggak tempat terbitnya, cuma timur barat gitu ya. Nah, tapi itulah kalau orang balaghah belajar itu. Nah, kalau kajian balaghah lagi kenapa enggak apa pula maksudnya itu di balaghah lah ya. Awal beraja balaghah lah ya. Ya, ikonan mainnya berko gaya bahasa maaninya. Sungguh pun kawek nan dibantu ikan di laut diadang. Jadi kalau takah seperti ini payah sekali ya kalau orang-orang nggak belajar, iyalah makanya disebutkan belajarlah mulai dari mulai dari ayunan sampai liang lahat. Jadi sebenarnya makhluk yang belajar itu siapa? Bangsa kita ya, bangsa manusia. Cuma sayang karena ada yang sudah merasa puas, ada yang merasa tidak mungkin. Udahlah kalau sudah ada ilmu ya sudah itu aja. Nah itu maka saya katakan tidak begitu doa rancak buat kerangkeng masuk anak dalam lain jangan pikir-pikir lain. Ya. Jadi kita adalah makhluk yang berpikir, yang selalu bertanya, belajar, bertanya, belajar. Tapi itulah maka sampai ya apanya. Jadi maghribu jadi apa gunanya, Pak Bet? Mubtada. Ya, mubtada juga. Mubtada muakhar. Ya, muakhar namanya. Mubtada yang dibelakangkan. Cuma kalau Ustadz tanya, ini apa wajib atau harus? Ini yang persoalan tadi. Karena menurut undang-undang yang wajib didahulukan itu andai kata khabarnya itu nakirah yang tidak jelas. Nah, kalau nakirahnya jelas, nah boleh saja dibuka. Tapi kalau nakirahnya tidak jelas, wajib dia dibelakangkan. Nah, sementara ini jelas ma'rifah semua. Nah, jadi mungkin ya, tapi tanyalah ke guru yang lainnya, guru kan yang lain-lain. Kalau saya itu karena nggak bertemu saya, sudahlah ini kalau ada yang wajib berarti ini mubah atau sunnah harus gitu. Ya. Walillahil masyriqu wal maghrib. Walillahil masyriqu wal maghrib. Sebelumnya sudah ada masalah kiblat, belum ya? Belum. Nah, belum. Berarti ini sudah diawali nih. Terus, ini dia yang nggak tuntas-tuntas belajar kita ini, fa-nya ini. Ya. Ini berapa kata ini, Pak Bet? 2, fa sama ainama. Ya, ainama dengan fa ya. Ya, 2 kata ini ya. Merah. Kemudian fa-nya ini. Aina saja. Nah, jadi fa-nya ini, inilah yang apakah, tapi mungkin bukan fa'atab ini. Kalau fa'atab dia sama wo itu letaknya. Ya. Antara masyrik sama maghrib kan wo-nya itu jelas. Nah, itu fa-nya gitu juga beriring tidaknya. Ini malah dipakai ainama. Ya. Kalau aina apa artinya aina? Aina? Di mana? Aina taskun, di mana engkau tinggal? Ya, di mana? Aina tusalli, di mana engkau sholat? Makanya tiga kata tuh Pak. Nah, apa yang 3 katanya? Fa 1, aina 1, ma 1. Nah, cuma kalau sudah digabung aina lain artinya, ma lain artinya. Ikon ndak cie artinya, aina ma. Kalau aina lain itu. Kalau dipisahkan lain nanti artinya. Aina ma artinya 1. Aina artinya kalau ma lain jadi. Kalau aina di mana, ma apa? Kan lain jadi artinya. Tapi kalau aina ma, itu maka saya tanya apa bedanya mengartikan aina dengan aina ma? Apa terjemahnya buat situ Ibu Sabrina? Kemanapun kamu menghadap. Kemanapun, di mana saja pun. Ya. Kalau aina? Di mana? Di mana? Kalau bahasa Inggris apa
apa itu? Where? Di mana? Where are you? Where? Ya, tapi kalau di mana saja? Di mana lalu saja. Everywhere. Wherever. Wherever you go. Kalau where kan di mana? Hah? Kalau di mana saja? Everywhere. Where? Iya. Anywhere. Oh iya. Ah, Anywhere. Anda Pak Betno Dibuka-buka. mengingatkan yang lupa. Ya. Iya. Jadi, ya. Rewind. Ainama. Rewind. Ainama. Aina. Ainama. Jadi di mana saja pun ainama. Apa itulah yang sering itu? Duribat alaihi muzillah, ditimpakan atasnya kehinaan, ainama sukipu. Ainama. Dimanapun kamu berada. Illa hablum minallah wa hablum minan nas. Kecuali hubungan kepada Allah dan manusia. Hadis itu, Pak? Ataupun di dalam surat Nisa itu, ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, mati akan menemui. Mati. Walau kuntum fi burujim musayyada. Pokoknya kalau lah mengerti bahasa Arab enak aslinya. Arab itu berhubungan sama ure apa? Ure badan. Aku mungkin ya berang lo orang kamu buku. Itu makanya kita diajari apa itu? Mau ditalkinkan itu la ilaha illallah. Kalau diajarkan bahasa Inggris kan there is no God but Allah, kan banyak aku yang putar lidah. There is no God but Allah. Tapi kau ndak la ngangu saya la ilaha la mangu kata ke bawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mantap ya, Pak. Ya. Jadi itu ya. Pak Ainama. Sekarang ini lagi giliran masih Pak Bet ini ya. Jadi cuma kalau kita mau mencari di istifham ini, fa bisa dicari nanti di mana Ainama, di mana aina, di mana fa, mana istifham, mana fa jawab, mana fa tafrik. Jadi nampaknya itu sudah agak halus-halus cara mempelajarinya, menggunakannya. Cuma walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu, fa aynama tuwallu. Fasamma ini fasamma itu. Itu beriring itu tuwallu fasamma wajhullah. Wajhullah. Maka di sana. Kalau di apa di garin petang tuh ainama tuh katanya isim syarat katanya. Isim syarat katanya. Jawabnya apa sama syarat? Ya. Iya bisa. Bisa isim syarat ainama. Ya. Aina istifham dia. Ya. Aina madrasah istifham kan. Bagaimana kalau isim syarat aina matuwallu, maka di sini jawabnya jadinya fasamma wajhullah. Jadi fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Wajhullah. Sementara walillahil masyriq wal maghrib. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina matwallu fasamma wajhullah. Tapi kalau di dalam ini lagi, apa hubungannya dengan di atas ya? Yang di atas hanya menceritakan, menjelaskan yang paling zalim, itu kan? Ya. Yang paling zalim, orang yang terlebih zalim, orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebut padanya namanya. Untuk apalagi untuk merobohkannya. Orang itu tidak mungkin masuk, yang masuk itu hanya orang yang baik. Hanya orang yang baik. Terus ada berikut masuk ayat
dimanapun kamu berada, di sana adalah wajah Allah. Ini hukuman orang yang merusak itu. Apa hubungannya itu ya? Itu belajar munasabah namanya. Sebelum sesudahnya. Berarti sesudahnya ayat ini, sebentar. Ayat ini kan sesudahnya, ayat ini kan ini sesudahnya. Allah punya anak. Malah jauh lagi perginya. Nah, coba. Ada enggak terbayang? Amba ulang balik ya. Ini ayat yang ke-115 ini sudah menjelaskan bahwa timur barat itu adalah milik Allah. Di atas ayat 114 ada orang yang paling zalim hidupnya, orang zalim merusak tempat beribadah yang menyebut Allah. Malah meruntuhkannya, memang tidak mungkin. Kemudian ini Allah milik timur barat, dimanapun kau berada, di sanalah dia. Allah maha luas lagi maha tahu. Kalau ke bawah, mereka mengatakan ini kasus lain jadinya. Allah punya anak. Kemana hubungannya ini? Apa berdiri sendiri atau bagaimana? Baru tarasu dia, Wak. Yo, kalau dia apa-apa saja, yo itu tahap bawah, baru kalau lah di dalam. Coba silakan, bagaimana tuh? Jadi kalau menurut Emo Guru, di 114 itu kan ada sekelompok yang mengklaim dirinya lebih tahu. Di ayat 114, sebagian orang kafir Yahudi itu kan mengklaim, menganggap dirinya yang paling berhak menentukan ini boleh, ini tidak boleh. 114. 114. Dia kan apa? Diruntuhkannya jadinya kan? Ya karena dia menganggap menurut dia ini pantas, ini tidak, kan gitu. Maka dijawab oleh Allah, mengapa itu yang kamu katakan antara timur dan barat gitu. Ya tapi di sini kan kemanapun kamu mengarah, di sana wajah Allah. Ini sudah ada indikasi nih. Ayo tangkap. Masjid yang mereka klaim itu kan satu-satunya kiblat yang benar. Nah, jadi di sini kan ceritanya di atas masjid. Masjid masa Abu Bakar pun pergi Abu Bakar hijrah, diruntuhkan orang. Atau Rasulullah di Makkah pun begitu, dilarang orang. Kesimpulannya padahal itu tempat beribadah. Nah, ini jawabnya. Di mana kamu berada, di situ bisa jadi sebenarnya andai kata nggak ada pun masjid, nggak masalah. Itu sebenarnya. Wajah karena manapun kamu berada, di sana ada wajah Allah ya. Jadi bukan tempatnya yang jadi persoalan. Iya. Di mana sajanya. Iya, di mana saja. Yang penting di mana saja pun kamu berada, sadar sajalah bahwa Allah yang mengetahui, Allah melihat. Tapi ini yang berat. Kalau membuat masjid, membuat apa? Arah murah aja. Itu makanya kenapa sampai seperti ini? Di bawahnya 116, karena nggak sadar dia dikatakannya Allah beranak. Karena kesadaran kepada Allah ini yang nggak jelas. Pertama tadi masalah casing panjang sebab tidak substansinya yang dipermasalahkan. Bukan tidak intinya, tempatnya, arahnya, itu bajunya, kopiahnya, kain sarungnya, jangguiknya, macam. Apa ada kamu dengan sarung? Ya. Sekarang tuallu lagi. Silakan Pak Beb. Tuallu, kalau tidak salah fi'il mudhari. Tuallu. Fi'il madinya apa itu? Awala. Iya. Rasa-rasanya begitu. Rasa-rasanya.
Tapi kalau lebih tahu katanya salah. Nah, ini dulu kenapa dia pakai tu ini baris depan? Kan pasifkannya bro. Hah? 4 huruf. Kalau tuwallu, kalau Walaya. jadi fi'il madinya mana ini? Ilmadinya Kalau ini awala. fi'il mudhari, Awala. Fi'il amar nih, Pak. kalau aula berapa huruf itu? Kalau yang pakai tu biasanya berapa huruf fi'il madinya? 4 huruf. 4. Nah, sekarang kita cari dulu mana yang 4-nya nih. Awala. Awala. Coba cari dulu. Coba dicari kamus kalau ada awala. Iya. Yang ada mungkin ini walaya tuh. Walaya. Walaya. Iya. Itu yang ada. Waktu kita Nah, belajar. gini. Waktu kita belajar. Hah? Walaya itu salah bro. Apa? Awala. Ini. Walaya fi'il madinya, Pak. Nah, coba cari. Awala. Walaya. Awala. Jangan lebih aula. baik. Kalau aula lain pula. Kalau Halaman- walaya berarti walaya. Walaya 4 huruf. Atau ini. walla. Oh, belum. Apa terjemahnya? Terjemahnya apa Pak Bet? Terjemahannya ini bro. Berpaling atau menghadap. Ah, berpaling atau mengarah, menghadap. Kan berarti kata kerja itu. Nah, jadi kalau dia kan ada wali. Nah, jadi kalau walla kan 4 huruf itu. 1, 2, 3, 4. Apa mudhariknya? Walla. Yuwalliyu. Ah, kan yuwalliu atau yuwalli. Ah, cobalah. Walla, yuwalli, terus walla, yuwalli. Coba yuwalli ditasrifkan. Yuwalli, yuwalliu, yuwalliyani, yuwalliuna. Ah, terus tuwalli, tuwalliyani, yaulilna. Ah, terus apalagi di bawahnya? Ah, tuwallu, ah, tuwalliyani, tuwalluna. Ah, gitu dia. Tuwalluna. Cuma karena ada isim, kan berarti sama seperti huruf syarat yang tadi itu. Nah, itu maka itu. Tidak. Bukan fi'il Jadi, amar. Bukan fi'il amar tuh. Walu. Iya, tapi belum mudhari. Bukan amar. Oh, bukan. Perintahkan. Kalau fi'il amar itu wallu. Ah, wallu wujuhakum. Kalau fi'il amar kan wallu gitu. Wallu wujuhakum dalam di menjelang sayakulu itu. Arahkanlah. Ini enggak tuwalluna. Jadi ada ainama. Ainama tuwallu. Nah, kemanapun kamu arahkan, hadapkan. Maksudnya yang dihadapkan pikiran dan perasaan dan wajah. Fasamma wajhullah. Nah, mana failnya, Pak Bet? Tuwalu. Bro. Kalau hum, tentu mereka jadi ya. Antum. Ya antum. Ya. Kalau hum berarti yuwallu dipakai. Lu, ya. Ini kum. Jadi fi'il madinya walaya 4 huruf, Pak. Tadi Hah? apa tadi, Pak? Fi'il madinya Fi'il madinya walaya. itu 4 huruf. Iya, kan 4 huruf itu. Oh, Kan belum digandakan ketemu di tengah. belum Hah? dapat di kamus. Belum dapat di Hah? kamus. Nggak dapat di kamus. Nggak Oh ada ya, di Imam. sebagian ada ditulis kamus, sebagian enggak.
Iya, iya. Walaya. Waktu belajar ayat sebelumnya sama Fikar, itu kan waktu belajar sebelumnya beberapa minggu yang kan Pak Ismail yang itu ayat. Waktu disampaikan walaya, waktu itu kata guru tidak ada walaya yang apa? Kita menyampaikan tuan ilmu dari Allah. Kata guru tidak ada walaya, itu awala gitu. Ya kalau kau aula lain pula itu. Itu mewalikan. Kalau aula lain, ini walaya mengarahkan. Kan digandakan dia, bisa digandakan. Walla yuwalli. Sekarang maka dipakai tuwallu karena pengaruh jamak itu. Aturannya kan tuwalliu. Jadi tuwallu. Fa'ilnya antum. Jadi fa'il nama tuwallu, dimanapun kamu menghadap, pokoknya kemanapun kamu menghadap, fasamma wajhullah. Fa-nya ini makanya jawab dari ainama. Sama bentuk apa itu sama? Zarab makan. Zarab makan. Kenapa zarab makan sama? Tempat guru di sana. Bukan artinya dong. Fi'il madi lah. Tentu fi'il madi dia sama ma. Kok pakai ke zarab? Mungkin Pak Ben terpengaruh dari arti jadi. Tidak, guru yang lain. Guru yang lain mengajian zarab makannya. Mana pula zarab makan? Jadi wajhu. Jadi apa gunanya wajhu? Kayaknya sama sebagai apa? Oh, wajhu sebagai fa'il jadinya. Gitu. Enggak jadi wajhu kok jadi lain. Kalau ini jadi mubtada guru sama. Jadi jadi apa? Sama jadi kabar wajhu. Wajhullah jadi hanya mubtada. Jadi mubtada wajhullah. Kabarnya mah? Mudhafun ilaih. Sama tadi sama. Itu mudhafun ilaih. Oh, ya biasanya kalau zarab tadi gue kata makan wajihinan dah. Di sana wajah Allah tentu satali tu ketiga-tiga ya. Indah wajhillah nanti asa kaji. Itu yang Oh, jadi kalau nyos namanya sebagai itu harusnya wajihi. Iya tentu ya, wajhillah sama indah misalnya. Bukan kalau zarab juga misalnya indah wajhillahi. Bukannya adalah mudah ilahi jadi mudah ilahi dengan Allahi tidak berlaku. Ya, Bambang ke baris depannya kok itu. Disandarkan ke Allahi. Enggak ada pengaruh itu dong. Enggak, kok baris depan wajihin anda. Wajhullahi mudhafun ilaih dia fa'ilnya. Iya, enggak kalau wajhu mudhaf dari Allahi. Cuma baris wajhu kok bang ke wajhu enggak kalau dikeciannya misalnya sama kok zarab tentu wajhinya mazrubnya. Coba cari mana sama Ibu di kamus. Iya. Sama ya? Sama. Sama artinya di sana, Pak. Ya, sama apa sama halaman berapa? 82.
Ada sama di atas ini. Sama di sana. Sama. Nah, sama ada di sana. Kalau sama, samat. Samata. Sama. Ya. Kalau summa Baris- kemudian Itu baris nomor 2 dari atas sebelah kiri, Pak. kalau samata di sana boleh ya. Iya. Sama samata sama ada di sana. Iya. Iya tuh. Berarti fil madi. Sama. Fil madi Hah? ya. Berarti fil madi yang tepat ya. Iyalah. Ya. Sekurang-kurangnya tidak pun namanya, entah ada namanya itu. Ya. Jadi wajuhu ini seolah-olah jadi fa'ilnya. Sama seperti bisa itu. Jadi ada nanti itu yang nalah halus-halusnya itu sama, pasama. Sama. Aina ma tuwallu, di mana kamu berada, maka di sanalah apa yang di sana. Betul. Kan jadi yang di sana itu yang fa'ilnya jadinya fa'il dari sana itu. Apa yang di sana? Sekurang-kurangnya seperti kana itulah. Kana dikatakan dia fi'il madi enggak, tapi dinamanya isim kana. Nah, ini pun juga maka di sana. Apa yang di sana? Wajah Allah. Jadi aina ma tuwallu fasamma wajah Allah, wajhullah ya. Jadi kalau begitu timur barat milik Allah. Kemanapun kamu mengarah, nggak lepas tetap Allah mengetahui tetap dimanapun. Nah di atas ada kisahnya, sebenarnya masjid itu kan tempat atau tempat ibadah. Nah lalu dirusak. Jadi walaupun tidak ada tempatnya, maka ada hadis setiap jengkal bumi adalah tempat sujud. Sujud. Ya, setiap jengkal bumi adalah tempat sujud. Suci bagimu tempat sujud. Tempat sujud setiap tenggal bumi. Cuma yang masjid maka sebagai budaya itu kan masjid sebagai hasil budaya di lingkar di tempat tertentu kan. Kalau sebenarnya setiap jengkal bumi adalah tempat sujud. Cuma kalau sudah ditentukan dia, berarti itu sudah satu hasil budaya masjid. Nah, terus di sini ini sudah jelas ya. Kalau wajhu ini berapa ini Pak Bet? Wajuhu. Satu. 1, 2, 3 banyak. Wajuhun. Satu, Pak. Hah? 1 ya. Kalau 2 apa? Wajahani. Wajhani. Ya. Kalau banyak? Wujuh. Itu makanya wujuhu yauma izin. Ya, pada hari itu nanti wajah-wajah mereka ada yang berseri, ada yang pucat. Ya, wujuh. Berarti di inna atau anna ini? Inna. Berarti kalimat baru. Baru. Ya, kalimat baru tuh. Walaupun dia di tengah letaknya. Ya. Inna, mana pokok kalimat? Isim inna. Ya, mana isim inna? Allah. Ya Allah. Ya. Kenapa Allah barisnya Allah? Karena inna. Ya, karena Ya, inna. Andai kata kalau tidak ada inna, apa barisnya? Allahu. Ya Allah. Kalau ini isimnya atau pokok kalimatnya, mana khabar? Wasi'un. Ya, semuanya dipakai. Wasi'un alim. Cuma yang menanggung beban wasi'un. Kenapa wasi'un? Karena dia disifati oleh alimun. Bukan. Kenapa wasi'un? Barisnya tidak wasi'an, tidak wasi'in. Karena dia khobar.
Hah? Khobar, sebagai khobar. Ya, khabar. Nah, kemudian alimun, kenapa nurut pula dia alimun? Sifatnya. Nah, inilah menjadi sifat. Jadi sifat yang disifati, wasiun bentuk apa, Pak Bet? Bentuk katanya. Sigat mubalaghah. Hah? Sigat mubalaghah. Wasiun. Bentuk katanya. Wasiun. Sigat rasanya guru, sigat. Iya, itu jabatannya, bentuk katanya wasiun. Terlalu capek ambil kesimpulan dari pikiran. Isim ya guru. Isim apa? Isim fa'il. Iya, isim fa'il. Kalau alimun bentuk apa? Nah, ini yang tadi, sigat mubalaghah. Bukan wasiunnya yang sigat, alimunnya. Hah? Bukan wasiunnya yang sigat ya guru. Alimun. Alimun itu yang sigat mubalaghah. Alimun. Alimun. Ya, kalau wasiun dia isim fa'il. Panjang wa. Ya, panjang wa fa'ilun. Jadi kalau dua, Fa'ilun. Hah? sigat mubalaghah. Cuma alimun sifat dari wasiun. Ya, kalimat baru penekanan. Apa terjemahnya kalau ini? Sesungguhnya Allah maha luas. Allah ya, sesungguhnya maha luas lagi Allah. maha mengetahui. Jangan maha luasnya duluan. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah maha Ya. luas lagi maha mengetahui. Iya. Jadi sebenarnya yang sesungguhnya Allah yang sangat, yang luas lagi sangat, yang luas yang sangat alim. Yang sangat alim. Alim. Iya. Jadi dimanapun kamu berada, di sana wajah Allah. Dia tahu apakah zikir atau tidak, sadar atau tidak, tahu dia. Jadi masalah tempat, andai kata misalnya geser sini, geser situ, nggak boleh sini, nggak, tempat lain banyak. Nah, gitu dia. Ya, jadi ada orang yang di atas tadi yang melarang untuk tidak beribadah seperti yang dialami oleh Abu Bakar dalam riwayat siapa itu, Nawawi. Ndak malah pindah. Ataupun alim, Allah tahu. Itu dia. Kalau begitu boleh Baitul Maqdis diduduki Israel dulu. Boleh Baitul Maqdis diduduki Israel. Iya kan, itu makanya sampai bagaimana nanti, itulah. Ya. Jadi Bapak Ibu coba terjemahkan Pak Bet terakhir menurut teks. Dan milik Allah sajalah timur dan Ya, barat. hanya milik Allah saja timur Dan barat. Maka kemanapun engkau menghadap atau mengarah, kemana saja menghadap kamu, hai manusia, pakai kamu ini. Saja menghadap kamu, wahai manusia, maka ada wajah Allah. Ya, wajah Allah. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Allah yang kalau menurut terjemahnya dipakai yang sesungguhnya Allah orang yang gitu. Sesungguhnya Allah orang yang maha luas. Ya, yang luas lagi sangat alim. Allah boleh pakai orang, Enggak, karena miskin bahasanya itu. Kalau isim fa'il itu kan orang dari itu. Iya, orangnya. Ya, kalau dibuat peluas nggak mungkin kan. Jadi Allah, bagaimana Allah? Ya, Allah orang yang jadi apakah orang Allah nggak ada bahasa? Apa dipakai? Sesungguhnya kalau situ apa terjemahnya Ibu Sabrina? Allah yang maha luas saja. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, gitu. Maha luas begini. Maha luas. Orang takut kali dia pakai maha-maha. Pokoknya Allah paling top dikasih maha.
Kalau sama itu cerita Akbar itu, padahal lebih sebenarnya, dan isim fa'il maha juga, dan isim tabdil maha juga, ya, dan sigap mubalaghah di maha juga, pokoknya salah Allah dia kisah maha ya. Itu dek penakui orang, padahal Allah mungkin tidak begitu katanya. Ya, jadi inilah pelajaran kita. Apa kira-kira pelajaran yang bisa dipetik, Pak Bet? Pelajaran yang bisa dipetik ya sebenarnya kemanapun kita tetap masih dalam pengawasan Allah. Terus kalau pakai milik timur dan barat berarti milik kita apa? Milik kita tidak ada yang kita miliki. Hanya diamanahkan gitu aja itu. Hanya Milik kita. diamanahkan. Jadi kadang-kadang kalau nggak belajar agama seperti wahyu ini kita bingung sebenarnya Pak Bet. Bingungnya kemana awak kok sebenarnya. Jadi aku, itulah. Jadi kalau manusia sudah mau bertanya, maka Allah lah menurunkan Rasulnya, menurunkan wahyu. Bagi orang yang nggak mau belajar ini sudahlah. Kira-kira makan, minum, lalu segala itu. Lain itu tidak ada. Paling-paling budaya-budaya setempat. Kan itu kerja orang. Makanya awak kama pailah paham awak. Dia baca Quran, paham. Tapi jangan dituduh orang, berang orang. Cuma angguk-angguk kepala awak. Adonan mencari duit, adonan habis mati kesenangan, ada macam-macam. Untung awak paham. Oh, awak paham. Ya, tapi itulah kalau dibaca kan ada orang masuk keteknya ngaji-ngaji alif dua tean, alif dua bahin itu. Rupanya sampai tua kok sampai bisa mengaji kok. Sampai sini berikut hari Sabtu depan Ibu Sabrina lah ya, atau Ibu Didi dulu. Mana lo? Coba jumalah lah. Oh, Pak Tommy dulu Pak. Di dalam kan udah diatur sama adik. Oh, 117 Pak Tommy. 117 Pak Tommy. Ya, Badius. Terus? Sabrina 118. Oh ya. Ibu Sabrina biarlah panjangnya oleh kan. Iya panjang. Ya. Ibu Didi 109 balik. Oke. Sudah tuh Bu Didi udah diatur sama manajer kita Pak. Admin. Ya. Jadi ya nanti dengan harapan ini kita angsur lagi baca seorang-seorang lah dan seorang-seorang lah. Sebab kalau mati guru tentulah pandai berjalan lah. Tambah-tambah lah. Insya Allah. Ya, mari berdoa. Allahumma Fakihna ya fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, na'am.